Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up everyone? I hope you are in a good condition and don't forget to always stay healthy, and right now you have an English lesson with me, Mr. Will. Oke, pada video kali ini apa yang akan kita bahas? Nah, ini kalian bisa lihat judulnya, Are there many animals in the zoo? Ada kata animals, ya, ada kata animals. Berarti kita akan membahas atau temanya berkaitan dengan binatang. Nah, materinya apa, Pak Will? Oke, materinya yaitu asking for and giving fact. Tentang apa? Tentang animal juga tentunya, sesuai dengan temanya, ya. Asking for and giving fact itu apa sih? Nah, yaitu kita akan belajar bagaimana cara menanyakan suatu fakta dan juga menjawabnya, ya. Bagaimana cara menjawabnya. Ketika ada orang menanyakan suatu fakta, bagaimana cara kita menjawabnya? Tentunya dalam bahasa Inggris. Alright. Oke, ini learning objektifnya. After learning this chapter, students are able to understand a simple talk about fact and certain animals, and then orally give and ask for facts of certain animals. Jadi akan ada dua pembahasan. Yang pertama yaitu tentang expressionnya. Setelah itu kita masuk ke dialog, ya, dialog dalam bahasa Inggris. Oke, langsung saja yang pertama. Oh iya, saya ada beberapa pertanyaan pada kalian. Yang pertama nih, ya, have you ever been to the zoo? Nah, coba kalian jawab sendiri nih, kalian jawab aja di hati. Have you ever been to the zoo? Kalian sudah pernah ke kebun binatang belum? Nah, I'm sure, ya, many of you have ever been to the zoo. Saya yakin semuanya pasti sudah, bukan semuanya ya, banyak dari kalian sudah pernah ke kebun binatang, ke Ragunan mungkin, atau ke yang lain ya, taman safari, many others. Ya. And then what animal do you like best? Ya, binatang yang paling kamu suka itu apa? Ya, apakah tiger, bird, dan lain-lain? Nah, apa saja yang kalian suka? Coba sebutkan dalam hati saja, ya. And then how many kinds of animal are there in the zoo? Nah, sempat ngitung nggak kalian nih ketika kalian jalan-jalan ke kebun binatang? Sempat ngitung nggak ada berapa banyak jenis binatang di dalamnya, ya kan? Ada ular, mungkin ada buaya, ada tiger, dan lain-lain. Kira-kira ada berapa? Coba kalian ingat-ingat lagi, ya. And then next, oke, kita langsung masuk ke expression. Oke, kita langsung masuk ke expression. Yang expressionnya apa sih? Nih, yang sebelah kiri, how to ask for and give a fact. Oke, jadi menanyakan dan juga memberitahu pertanyaan dan juga jawabannya, gitu ya. Expression of asking and giving a fact. Yang pertama, what is their habitat? Nah, dia menanyakan habitat nih. What is their habitat? Ya, di mana sih habitat mereka? Apa sih habitat mereka gitu. Nah, tigers live in a forest in Sumatra. Nah, yang ditanyakan ini ternyata si tigers. There ini refers to tigers, ya. What is their habitat? Ini yang putih, warna putih, yang bentuknya pertanyaan atau question, itu berarti dia asking, ya, asking a fact. Yang putih ini, kalian ingat-ingat, ini asking a fact. Dia menanyakan suatu fakta. What is their habitat? Ya, and then jawabannya, tigers live in a forest in Sumatra. Itu giving a fact. Ya, jadi asking dan giving itu satu kesatuan, pertanyaan dan juga jawaban. Jadi kita pelajarinya langsung. Oke, what is their habitat? Tigers live in a forest in Sumatra. And then lanjut, ada lagi. Ini pasti asking a fact, ya. What do they eat? Apa yang mereka makan? Nah, they eat wild pigs, deer, rabbit, and etc. Nah, ternyata ini nih makanan si tiger. Ingat, they ini refers to tigers karena kita lagi ngomongin tiger nih. Ya, apa makanannya sih? Nah, ada wild pigs, deer, dan juga rabbit, dan mungkin binatang-binatang kecil lain, ya. That's. And then how tall is the giraffe? Nah, seberapa tinggi sih seekor jerapah itu? Ini pertanyaan, ya, menanyakan suatu fakta juga. And then jawabannya, it is up to 4.6 to 6.1 meters tall. Ternyata seekor jerapah itu tinggi banget, ya.
tingginya sekitar berapa sih? Nah, 4,6 sampai 6,1 meter. Nah, ini berarti giving effect ya. It is up to 4.6 to 6.1 meters tall. Ini giving effect juga. Intinya di sini nanti yang warna putih ya, ini asking effect, dan yang hijau, yang warna hijau ya, the green one, ini giving effect gitu. Oke, ini giving effect. So, how many lion are there in the zoo? Oke, how many lions are there in the zoo? Sorry, ini kurang S ya. Sorry, ini kurang S. How many lions are there in the zoo? Oke, ada berapa banyak lion nih? Ya, ada banyak singa ya yang ada di kebun binatang. There are about 6 lions in the zoo. Ada sekitar 6 singa di mana di zoo, di kebun binatang ya. Jadi dia menanyakan fakta, how many lions are there in the zoo? Ada berapa banyak nih? Nah, jawabannya ada berapa? There are about 6 lion gitu. Ingat sekali lagi, the white one is asking a fact, and then the blue one, sorry, no, not the blue, yang warna hijau ya, the green one ini giving a fact. Oke, next. Nah, are there many elephants in the forest? Nah, ingat, kalau yang pertama tadi ini menggunakan what, ada how, mungkin ada yang lain nanti ya. Itu what dan how itu salah satu dari itu bagian dari 5W1H. Ya, 5W1H apa aja? Pelajaran bahasa Indonesia kalian. Ya, di bahasa Inggris juga ada ya. And then kalau ini menggunakan are, menggunakan auxiliary. Nah, ketika ada kalimat tanya ya, diawali dengan auxiliary, started by auxiliary, itu berarti yes no question. Itu menandakan kalau dia itu yes no question. Yes no question itu apa sih? Pertanyaan yang jawabannya itu ada dua, antara yes dan no. Itu namanya yes no question. Oke. Nah, are there many elephants? Ya, are there many elephants in the forest? Apakah ada banyak gajah nih di hutan? Nah, jawabannya pasti ada dua. Apakah ada banyak? Nah, berarti kan jawabannya iya atau tidak. So, jawaban yang pertama, jawaban iyanya ya. Yes, there are many elephants in the forest. Ya, ada banyak gajah ternyata di hutan. And then yang kedua, jawaban negatifnya nih. Are there many elephants in the forest? No, there are not many elephants in the forest. Oh, ternyata tidak. Tidak ada banyak elephants di hutan gitu. So, saya ulangi sekali lagi, ketika depannya auxiliary, ini are, ini termasuk auxiliary ya. Sudah pernah saya jelaskan ya, auxiliary itu yang seperti apa sih gitu di materi sebelumnya. So, ketika depannya auxiliary, jawabannya pasti dua. Karena ini termasuk yes, no question. Ya, ada yes, ada no. Oke, next. Ini pertanyaan kedua. Do they only eat grass? Apakah mereka hanya makan rumput? Nah, jawabannya sama. Ini yes, no question ya. Do termasuk auxiliary juga. So, yes, they do. Yes, they only eat grass. Nah, jawaban yes itu juga ada versi simple dan versi panjangnya. Oke, versi simpelnya yes they do gitu doang ya, tinggal kalian balik. Kalau depannya menggunakan do berarti they do ya. Kalau mungkin it berarti yes it does, karena it pasangannya does. Karena they do berarti yes they do. Oke, atau versi panjangnya juga bisa. Do they only eat grass? Yes, they only eat grass. Itu juga boleh, terserah kalian mau pilih versi panjang atau versi simpelnya gitu ya. And then yang jawaban no sama, karena jawaban no itu negatif ya. So, no, they don't. Oke, no, they don't. Oh, sorry, ini bukan no. Yang ini yes, sorry, ini bukan yes, tapi ini no ya. So, no, they don't atau no, they don't only eat grass ya, they don't only eat grass. Ini bukan yes ya, sorry, ini no karena negatif. Sorry, salah ketik lagi. No, they don't eat. Sorry, no, they don't sama no, they don't only eat grass. Oke, ini yes no question. Ada jawaban yes yes, ada jawaban no no. Sekali lagi ini tipe.
Ya, ini yang benar no. Oke, next. Nah, kalau ini tadi kita membahas tentang expression. Nah, sekarang kita membahas tentang dialog. Oke, ada beberapa dialog yang akan kita baca. Dialog itu apa sih? Dialog itu, oh, tahulah ya kalian, sebelumnya juga sudah saya bahas. Dialog itu percakapan. Kalau expression itu ungkapan, jadi hanya satu kalimat. Tapi kalau dialog itu terdiri dari beberapa kalimat, karena dia percakapan antara dua orang atau lebih gitu ya. Kalau percakapan antara satu orang tidak bisa, itu bukan dialog tapi monolog gitu. Oke, dialog one. Percakapan antara si Pedro dan Tasha. Oke. Does a cat eat grass? I don't think so. So, what does a cat eat? And then jawaban si Tasha, a cat eats fish. Nah, kenapa eats ada S-nya? Karena simple present. Aturannya seperti apa? Sudah pernah saya jelaskan di materi sebelumnya. Oke, di dalam dialog ini isinya juga sama ya. Ada asking for fact, ada juga giving a fact. Ya, giving atau telling a fact, sama ya. Nah, ini pertanyaannya, ini jawabannya, ini pertanyaan jawabannya. Keduanya menanyakan suatu fakta gitu. Jadi expression tadi itu bisa kita gunakan untuk percakapan, bisa kita masukkan ke dalam suatu dialog. Seperti itu maksudnya ya. And then dialogue 2. Oke, dialog yang kedua antara siapa nih? Michael dan juga Robin. Oke. Apa yang ditanyakan si Michael sih? Does an ant like working hard? Does an ant like working hard? Apakah seekor semut itu sangat suka bekerja keras? Nah, yes it does. Nah, ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kalau tadi yes they do, tapi karena ini an ant hanya satu ekor semut, berarti kata gantinya it. Kalau banyak they, kalau cuma satu it. Ya, so yes it does, bukan do lagi ya, karena pasangannya it itu does, bukan do. Ini simple present juga, kalian pasti sudah tahu ya, karena sudah diajarkan. And then Michael, can it produce sound? Apakah mereka bisa bersuara? No, I don't think so. Nah, ini jawabannya juga no ya, ini sama no ya. Maksudnya ada dua jawaban antara yes dan no. Nah, yang atas ini yes, yang bawah ini no, dengan pertanyaan yang berbeda. And then next, dialogue 3, percakapan antara si Zakia dan Ananda. Oke, does a parrot have 4 legs? No, it doesn't. How many legs does a parrot have? A parrot has 2 legs. Ya, parrot itu ini, burung beo, itu namanya parrot ya. Does a parrot have 4 legs? Apakah seekor burung beo itu punya 4 kaki? No, it doesn't ya. Burung itu kakinya 2. Oke, makanya ini jawabannya no, it doesn't, karena di sini does. Oke. Kalau mungkin do di sini berarti jawabannya no, they don't gitu, karena ini it. Nah, no, it doesn't. And then how many legs does a parrot have? Ada berapa kaki sih yang si parrot punya gitu kan? A parrot has 2 legs. Ternyata si parrot itu hanya memiliki 2 kaki. Seperti yang kita tahu ya, burung itu memiliki 2 kaki, itu fakta. Makanya ini asking a fact dan juga giving a fact gitu. Menanyakan dan juga memberikan suatu fakta. Oke, percakapan ini juga sama menggunakan simple present. Nanti kalian bisa teliti lagi kenapa di sini menggunakan have, terus di sini has. Oke, silahkan kalian review lagi materi-materi tentang simple present, karena itu akan sering sekali digunakan. Oke, that's all everyone. Thank you very much. I hope you understand really well about everything I give you. And thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.